klik saja.id, sajian lokal dan mendunia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar program P5, murid SMP Islam Smart Pangkal Pinang mendapatkan kesempatan unik untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang kearifan lokal. Program proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi wadah bagi para siswa dan siswi sekolah untuk mengembangkan potensi mereka di luar ranah akademis. Dalam kunjungan ke salah satu sanggar seni di Kota Pangkal Pinang, para murid tidak hanya belajar mengenai seni secara teoritis, tetapi mereka juga terlibat langsung dalam kegiatan praktis yang memperkaya pemahaman mereka. Sejak diluncurkannya program ataupun kurikulum Merdeka Belajar pada tahun 2021 silam oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi Pak Nadiem Makarim, sudah banyak peserta didik dari satuan jenjang pendidikan, baik itu dari TK, SD, SMP hingga kalangan SMA sederajat, telah menerapkan program tersebut dalam pembelajaran. Nah, dalam salah satu program di kurikulum Merdeka Belajar tersebut ada yang namanya program P5 atau program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana program tersebut itu dimanfaatkan oleh para peserta didik untuk meninjau langsung ke lokasi pembelajaran untuk belajar dan melihat, mengetahui dan praktek secara langsung akan teori daripada pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, seperti halnya yang ada di salah satu sanggar seni, khususnya di Kota Pangkal Pinang. Nah, di mana ada satu sekolah yang membawa puluhan peserta didiknya untuk belajar bagaimana tentang perkembangan kearifan lokal di salah satu sanggar seni yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kegiatan di sanggar seni mencakup berbagai bentuk seni tradisional, mulai dari tarian, musik, hingga kerajinan tangan. Siswa dan siswi aktif terlibat dalam setiap aspek pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang holistik dan mendalam. Jadi tidak hanya tentang alat musik, para peserta didik juga yang saat ini sedang menggencarkan program P5 dalam kurikulum Merdeka Belajar turut diperkenalkan juga tentang literatur serta budaya-budaya, baik itu dari tudung saji yang sangat melekat terhadap budaya Melayu. Nah, samping itu juga termasuk dulang ya, dulang yang kita gunakan untuk membawa ataupun menyajikan makanan itu juga turut diperkenalkan kepada para peserta didik yang saat ini sedang menyelami dunia P5 dalam program kurikulum Merdeka Belajar. Nah, keseruannya banyak sekali para peserta didik yang menanyakan tentang hal-hal berbau tentang budaya lokal yang melekat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ayo kita saksikan lebih lanjut. Ini tadi ada tulang anak, bahasa Bangkanya tulang emak dan anak. Tulang induk lebih enak itu, induk dan anak-anak nyaut. Jadi emaknya ngomong, anaknya nyaut. Dengan siapa namanya? Zam-Zami. Ponakan udah Jami. Gabus dan
sabun terbuat dari apa dan kayunya terbuat dari kayu apa biar kuat dan kokoh. Terima kasih. Dan tidak sembarangan kalau kayunya harus sudah tua. Kalau kayu masih muda itu dia mudah lapuk, mudah apa nyebutnya datang apa nyebutnya bubuk ya, bahasa ininya bubuk ya. Nah, jadi dipilih kebanyakannya kayu pohon nangka dan pohon cempedak. Oke, kali ini kita sudah bersama salah satu peserta didik dari sekolah SMP Islam Smart yang ada di Kota Pangkal Pinang dengan Mbak Naura ya. Iya. Mbak Naura kelas berapa, Mbak? Kelas 7. Kelas 7 ya. Nah, ini hari pertama kalian datang untuk mengenal secara langsung tentang kesenian atau sudah berapa kali? Pertama kali karena ini membahas kearifan lokal pertama kali untuk P5 juga. Nah, kesan pertama ketika kita diperkenalkan baik itu kearifan lokal yang ada, baik itu alat musik dan budaya-budaya lainnya seperti apa sih? Mungkin sangat gembira, bersemangat dan bisa menambah informasi karena di sini sangat amat membantu dalam mungkin mengenal pakaiannya, alat musiknya, makna dari tadi tudung sajinya itu. Jadi kita mendapat banyak informasi dan pengetahuan di sini. Nah, sebelumnya kalau untuk kesenian sendiri yang dipelajari di sekolah itu seperti apa sih untuk pembelajarannya ya? Pembelajarannya hanya secara ringkas saja menjelaskan apa namanya dan kayak penjelasan dari latar belakangnya itu tidak serinci di sini. Kayak di sini menjelaskan apa makna corak dari bajunya tersebut dan lain-lainnya. Nah, setelah melihat secara seksama bagaimana cara menggunakan latar belakang, kemudian cara menggunakan alat musik ya, ataupun budaya-budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita ini ada rasa kayak tertarik nggak sih dalam menyelami lebih dalam serta melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Tertarik karena tadi dari cara bermain gambus sangat-sangat bagus dan sangat-sangat baik, jadi sehingga kayak terpersona, jadi sehingga ingin mempelajari lebih lanjut lagi seperti itu. Dari setelah perbincangan ya dengan salah satu atau beberapa narasumber baik itu pihak guru serta pihak muridnya yang sedang mendalami program P5 dari kurikulum Merdeka Belajar, tapi dalam hal ini sedang mendalami atau menyelami ilmu seni budaya ataupun seni dari kearifan lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu narasumber yang dimana beliau ini adalah penggiat budaya dari kearifan lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan Uda Yamin atau pemilik nama Muhammad Yamin. Oke, selamat sore Uda. Sore juga ya. Ada Uda. apa nih yang bisa dibantu? Waduh, redep. Jadi udah dengan kedatangan para peserta didik kan mungkin cukup sering ya datang ke Sanggar Uda. Iya. Nah, kira-kira tanggapan Uda sendiri melalui kunjungan para peserta didik yang sangat antusias mengenali tentang budaya lokal atau kearifan lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti apa sih tanggapannya Uda? Tanggapannya positive thinking. Tanggapannya sangat gembira banget dikarenakan kita bisa mengenalkan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, maksudnya kearifan lokal, budaya-budaya yang di Pangkal Pinang umumnya di Bangka Belitung kita bisa mengenal ke tingkat dari mulai anak-anak sekolah, dari anak TK, SD, SMP, SMA dan anak-anak yang masih kuliah, juga masyarakat umum. Nah, dari melihat dan menilai banyaknya pertanyaan serta beragamnya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta didik dalam kunjungan tadi, seperti apa sih Uda? Sangat menarik banget pertanyaan-pertanyaan anak-anak di zaman milenial sekarang. Mereka pengen banyak tahu tentang seni budaya daerah itu sendiri. Jadi kita juga cukup bangga, cukup
bagaimana ya, kepada anak-anak sekarang itu kreatif banget, mereka bertanya itu, saking pertanyaan itu, gimana ya, kita ngolah kata-kata, biar mereka itu kita transfer bahasanya itu biar mengena ke pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak didik itu sendiri. Nah, kemudian ini kan akan terus digalakkan oleh satuan pendidikan. Apakah kita juga berharap melalui wadah ataupun dari kurikulum Merdeka Belajar khususnya P5 ini, budaya lokal yang asli punya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ikut dilestarikan melalui program ini, Ijin? Ikut terus melestarikan budaya kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung itu sendiri, seperti misalnya budaya seni tari, Dinjak Dambus, banyak lagi seperti campak, banyak lagi seni-seni tari yang belum diketahui, yang belum diajarkan kepada anak-anak didik. Terutama nggak usah anak didik, masyarakat awam juga banyak yang belum banyak yang tahu tentang seni tari di Bangka Belitung itu sendiri. Yang sudah populer, yang sudah viral itu biasa Dinjak Dambus, tari campak, dan tari penyambutan, dan lain-lain. Masih banyak lagi tari-tari yang bakal kita sumbangsi, kita memberitahu kepada khalayak anak didik yang ada di Bangka Belitung dan di Indonesia lah umumnya gitu. Nah, melalui kunjungan-kunjungan ini, apakah kita selaku penggiat budaya, kita ini yakin dan optimis bahwa melalui kunjungan kita dapat turut melestarikan budaya kita ke para peserta didik atau yang lebih tepatnya generasi muda saat ini? Apakah kita optimis untuk Iya, kita optimis dong. Yang mana sedangkan kita sudah didapati dari tetua-tua, dari sesepuh-sepuh yang ketika itu kita sumbangsi kepada anak-anak di zaman sekarang, zaman milenial sekarang. Kalau kita tidak memberi pelajaran, berbagi kepada anak didik, cuma mandek di situ, tidak bisa berkembang kesenian itu sendiri yang ada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung umumnya. Nah, mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencapai 1 abad berdirinya. Iya. Kemudian juga untuk unsur budaya dan keseniannya kan emang sudah lama ya. Iya. Sebelum pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun kita budaya sudah ada. Sudah ada. Menurut Uda selaku penggiat budaya dan kesenian, budaya apa sih yang ataupun kesenian apa sih yang sudah benar-benar punah peredarannya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Ada nggak Uda kira-kira? Oh, banyak, itu bagus pertanyaannya. Kesenian-kesenian seperti seni tari dulu, banyak yang tidak diketahui atau yang belum terekspos ke anak didik ke sekolah-sekolah, seperti tari tigel, seperti tari apa lagi, taber laut, taber darat, seperti apa lagunya, menyusur tebing, nyusur pantai, dan banyak lagi seni-seni tari yang belum dikembangkan di masyarakat itu sendiri, dan di sekolah-sekolah itu belum dapat mapel, mungkin mata pelajaran untuk ekstrakurikuler. Seperti kita bikin rencananya mau buat lagi kegiatan Dul Muluk yang ada di Bangka Belitung, kita angkat lagi. Dulu pernah di Sangga Cikar ini terbentuk sekitar tahun 2000-an gitu, terbentuk Dul Muluk. Ini bakal kita angkat, kita kerjasama lagi dengan Dikbud Kota Pangkal Pinang. Berarti menurut Uda sendiri sebenarnya banyak sekali budaya ataupun kesenian kita nih yang sebenarnya udah mulai tenggelam oleh zaman ya. Zaman. Jadi mungkin kita sebagai penggiat budaya sendiri kita berharap dengan melalui kegiatan ini mungkin kita budaya-budaya yang terancam punah tadi itu dapat timbul kembali ya gitu ya. Ya, gitulah kurang lebihnya. Berarti saran Uda apakah kita harus pakai pelampung biar timbul dari permukaan? Kita pakai pelampung, jadi kita waspada, ingat-ingat, ibarat kita menggali batang yang terendam. Batang yang terendam kita gali, kita angkat ke permukaan, kita angkat dahan
dari mulai pokok, batang, dahan, ranting. Jadi setelah itu kita buat figura-figura. Ini loh asli kesenian kearifan lokal Bangka Belitung. Jadi kita gali tadi apa namanya, batang-batang yang terendam ya, kesenian-kesenian seperti seni tari, seni musik, dan seni berteater. Seni teater itu teater tradisional itu dulu ala bangsawan, seperti silat juga, pencak-pencak silat Bangka itu banyak yang tidak diangkat lagi, banyak yang katakanlah punah. Jadi generasi-generasi sekarang apa itu tadi kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mereka tak kenal, jadi mereka tak mencintai. Kurang lebihnya begitu, kata pepatah Melayu. Oke, baiklah. Sebelum kita ganti segmen, mungkin bolehkah saya minta satu pantun untuk lebih ke melestarikan budaya profesi kebun Bangka Belitung. Boleh udah? Kami ucapkan ya pepatah petitih ya pantun, terima kasih daun keladi, kalau dikasih ditambah lagi. Terima kasih kembali cangkir, kalau dikasih jangan dipikir. Diharapkan kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi momen singkat dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi pijakan bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap kekayaan budaya daerah. Selain itu, turut membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan turut melestarikan kearifan lokal di tengah gempuran badai teknologi. Saya Eji, pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan terus di kliksaja.id untuk menambah wawasan Anda semua. Saya Eji, terima kasih.